Halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini bersama saya, kita akan membahas mengenai tips dan trik curi start belajar tes CPNS 2021. Apa saja sih yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dipersiapkan? Oke, sebelum kita membahas tips dan triknya lebih lanjut, teman-teman bisa klik subscribe di bagian bawah. Dan kalau sudah, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan dengan subscribe, teman-teman membantu berkembangnya channel ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita langsung masuk ke videonya. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan untuk curi start dalam tes CPNS 2021 yaitu mempersiapkan persyaratan administrasi, yaitu ijazah, transkrip nilai, KTP, KK atau kartu keluarga, dan yang selanjutnya adalah akreditasi dari kampus atau dari SMA yang teman-teman gunakan ijazahnya. Nah, di sini bagi teman-teman yang kemarin sudah pernah mengikuti tes CPNS sudah sedikit lega karena persyaratan ini pasti sudah pernah disiapkan. Nah, bagi teman-teman yang baru akan mengikuti tes CPNS 2021 ini, pada PKN yang menentukan nama, tanggal lahir itu ada di ijazah. Jadi kalau di KTP, KK nama teman-teman tidak sesuai dengan ijazah, lebih baik diurus dari sekarang karena itu dapat berakibat fatal di pemberkasan nanti. Ya, jadi teman-teman kalau sudah lolos SKD dan SKB, teman-teman akan melalui tahap pemberkasan. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, pemberkasan ditolak karena nama di ijazah, KTP dan KK tidak sama. Oke? Kita lanjut ke berikutnya. Tips dan trik berikutnya ini adalah tips dan trik dalam belajar. Yang pertama yaitu jadwalkan belajar yang konsisten tapi jangan terlalu memforsir diri. Jadi, saya tahu teman-teman pasti sudah sangat antusias sekali dengan menyambut tes CPNS 2021 ini. Tapi yang terpenting di sini adalah bukan waktu lamanya teman-teman belajar di hari-harinya, tapi adalah konsisten teman-teman dalam belajar. Jadi jangan sampai nanti pas waktu mendekati hari H teman-teman sudah capek dan merasa sudah bosan untuk belajar. Jadi lebih baik dipersiapkan dari sekarang, ditulis apa saja yang harus dipelajari, dan teman-teman bisa membuat schedule minggu ini saya harus mempelajari tentang ini, minggu ini saya harus mempelajari tentang ini. Jadi dengan begitu teman-teman punya hal yang akan dicapai dan teman-teman sudah menuliskan. Kalau itu tidak memenuhi target, teman-teman bisa tahu kan nanti hasil dari nilai SKD teman-teman. Kalau teman-teman sudah belajar semaksimal mungkin, insya Allah nilai SKD teman-teman juga akan bagus. Oke? Tapi ingat, semua pasti belajar. Jadi teman-teman harus menyimak tips berikutnya. Tips yang kedua, alokasikan minimal 3 hari dalam seminggu untuk belajar. Setiap belajar cukup 15-30 menit saja, sesuaikan dengan waktu luang kalian. Jadi 3 hari itu minimal ya dalam seminggu. Kalau teman-teman mau setiap hari juga tidak apa-apa. Tapi ingat, yang saya katakan tadi jangan terlalu lama karena otak kita akan lelah dan mudah bosan. Jadi minimal 15-30 menit saja, dan itu bisa dibuat selang-seling antara TWK, TIU, dan TKP. Jadi teman-teman atau teman-teman punya trik lain. Kalau teman-teman lebih suka fokus dulu ke pelajaran ini, itu juga boleh, tapi jangan terlalu lama karena yang kalian pelajari itu ada 3, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Jadi kalau bisa semua harus dipelajari, jangan ada yang disepelekan. Karena yang disepelekan itu bisa jadi menjadi bumerang buat teman-teman.
Yang ketiga yaitu belajar sebentar tapi serius. Dalam alokasi waktu dan hari tersebut harus seimbang antara ketiga jenis soal SKD yang nantinya diujikan. Seperti yang saya bilang di tips sebelumnya, yaitu harus seimbang. Jadi jangan teman-teman itu nggak bisanya ditiup, terus teman-teman belajar terus tiup, itu sebenarnya kurang bagus ya teman-teman, karena sebenarnya di TWK dan TKP itu juga perlu latihan. Nah, hal-hal yang disepelekan itu biasanya yang membuat bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi ketiga-tiganya kalau menurut teman-teman ada satu yang gampang, itu tetap harus dipelajari agar hasilnya maksimal. Karena tes CPNS ini tidak hanya satu atau dua orang saja yang menginginkan, tapi banyak sekali orang yang menginginkan di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman harus lebih teliti apa saja trik-trik yang harus dilakukan agar teman-teman bisa menjadi CPNS di tahun 2021 ini. Yang keempat yaitu cari atau ikuti tryout yang memiliki pembahasan soal dan peringkat nilai. Kenapa harus cari tryout yang memiliki pembahasan soal? Karena teman-teman setelah mengikuti tryout, teman-teman bisa tahu maaf ya, nilai teman-teman, peringkat teman-teman. Nah, kalau peringkat teman-teman itu masih di bawah, teman-teman tidak usah malu, tidak usah down. Itu akan menjadi semangat teman-teman. Teman-teman harus bisa lebih dari itu. Nah, fungsi dari pembahasan soalnya, setelah teman-teman mengerjakan, teman-teman bakalan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi, teman-teman bisa memperbaiki yang salah, dan pada tes atau tryout berikutnya teman-teman bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan peringkat yang lebih baik pula. Jadi ini sebagai motivasi buat teman-teman sendiri. Oke, yang kelima, tambah intensi belajar teman-teman setelah berjalan selama 1 bulan. Kabarnya nih teman-teman, tes CPNS 2021 itu dilakukan pada bulan Maret. Nah, karena ini masih bulan November, jadi teman-teman bisa belajar, masih ada cukup waktu yang lama. Jadi seumpamanya nih ya, di bulan ini teman-teman belajarnya seminggu 3 kali, itu aja ya. Desember teman-teman tambahi 4 kali atau 5 kali. Nah, nanti setelah mendekati, teman-teman bisa setiap hari belajar, tapi dengan syarat seperti itu, jangan terlalu lama. Teman-teman setelah belajar juga harus mengikuti tryout agar teman-teman tahu hasil belajar teman-teman selama ini itu sejauh mana. Dan jangan down kalau nilainya masih jelek, karena itu harusnya memotivasi teman-teman supaya belajar lebih giat lagi. Oke, yang keenam, buat catatan sendiri mengenai hal-hal yang sudah kalian pelajari. Utamanya untuk TIU harus diimbangi dengan praktek, bukan hanya membaca. Nah, jadi kita buat catatan sendiri tentang apa yang sudah kita pelajari, apa yang belum kita mengerti, dan apa yang sudah kita mengerti. Jadi buat kayak tabel gitu ya, apa saja yang harus kita pelajari. Dari kisi-kisi kita kan tahu, seumpamanya di proklamasi gitu ya, di TWK yang proklamasi itu kan ada golongan tua, golongan muda, di mana proklamasi dilakukan, tanggalnya, terus siapa yang membacakan, seperti itu teman-teman list. Dan yang teman-teman sudah di luar kepala, teman-teman kasih centang. Nah, yang teman-teman belum terlalu tahu atau masih bingung, teman-teman bisa kasih tanda yang lain, misalnya di stabilo atau apa, biar teman-teman mempunyai semangat agar itu bisa menjadi centang dan teman-teman sudah hafal di luar kepala. Nah, untuk TIU itu kan kebanyakan seperti ada soal matematikanya, terus ada kayak itu
gambar-gambar seperti itu. Jadi teman-teman kalau di TIU ini harus lebih banyak prakteknya agar kalau soalnya diganti tapi sebenarnya konsepnya sama, teman-teman masih bisa mengerjakan. Oke? Dan yang terakhir yaitu setelah semua usaha tersebut dilakukan, jangan lupa ikhtiar dibarengi dengan doa dan sedekah agar usaha yang dilakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan teman-teman masing-masing. Nah, kalau menurut saya doa dan sedekah itu kekuatannya luar biasa sekali, apalagi ridho dari orang tua. Karena pilihan kita, kalau orang tua tidak meridhoi, kita mau berusaha sekuat apapun, semaksimal apapun, kita berdoa sampai nangis-nangis setiap malam, insya Allah itu tidak akan tercapai karena orang tua belum meridhoi. Jadi lebih baik sebelum pendaftaran itu teman-teman tanya sama orang tua teman-teman, kalau yang orang tuanya masih ada ya, maaf. Jadi ditanya, kalau saya mau masuk ke ini bagaimana? Nah, kalau orang tua sudah ridho, Tuhan sudah ridho, teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah teman-teman bakalan jadi CPNS di 2021. Oke? Semoga teman-teman berhasil ya di CPNS 2021 kali ini. Jangan lupa tetap belajar, berdoa, ikhtiar, dan jangan lupa bersedekah. Dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke? Dan kalau menurut teman-teman video ini menarik, jangan lupa klik share dan bagikan ke WA, Facebook, atau sosial media teman-teman agar yang lain bisa mengetahui tips dan trik belajar CPNS 2021. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!